Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Tawaran kedua Manchester United malam ini telah masuk untuk Bryan Mbeumo dengan total paket melebihi 60 juta pound sterling. Manchester United ingin menuntaskan kesepakatan dan membuatnya siap untuk memulai pramusim. Oke, kalau kita bicara soal negosiasi Bryan Mbeumo, ini kan sudah cukup lama prosesnya. Bahkan mungkin sebagian fans sudah merasa kok gak selesai-selesai, kok bertele-tele dan lain sebagainya. Kita semua pasti merasakan, dan aku pribadi makanya beberapa hari ini nggak sesering biasanya bikin video. Karena apa? Karena memang sebelum kita membahas Bryan Mbeumo ya, proses negosiasi di bursa transfer Manchester United saat ini itu benar-benar sangat hati-hati dan tidak terburu-buru. Ya mungkin terkesan berbeda dari manajemen sebelumnya, tapi ini adalah sebuah langkah awal yang ingin dijalani oleh internal manajemen dengan cara yang benar. Karena kalau kita lihat, memang dari awal bursa transfer sampai sekarang itu terkesan lama sekali. Tapi menurutku mending seperti ini daripada di manajemen sebelumnya, ya tas beli pemain langsung set tapi harganya overprice, tapi kualitas pemain nggak sesuai dengan kebutuhan pelatih. Akhirnya apa? Ya sekarang sudah terjadi, imbasnya itu sekarang. Pemain-pemain yang didatangkan di era manajemen sebelumnya, sekarang ketika menjual pemain ini sangat sulit. Lihatlah Jadon Sancho, Anthony, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho. Ini meskipun produk akademi, tapi kan polesan manajemen sebelumnya juga. Maksudnya pemain dari era-era lama yang sudah nggak bisa berkembang di masa sekarang gitu loh. Dan Manchester United di era kepemilikan Ineos harus menanggung akibat dari dosa-dosa manajemen sebelumnya. Nah sekarang internal manajemen benar-benar sangat berhati-hati, tidak mau terburu-buru dalam mendatangkan pemain. Harus ada proses yang panjang, terutama terkait harga yang diminta oleh klub. Nah, dalam konteks ini yaitu Brentford. Maka dari itu di bursa transfer sekarang proses negosiasi terkesan sangat lambat, sangat slow respon. Tapi ya memang ini masa transisi, dan kita semua pasti masih ingat bahwasanya Manchester United di bawah kepelatihan Ruben Amorim membutuhkan 3-4 bursa transfer. Yang mana sekarang ya bisa dikatakan bursa transfer kedua, karena kemarin di bursa transfer Januari hanya mendatangkan Patrick Dorgu dan juga Aiden Heaven. Tapi pilihan dari Ruben Amorim kan Patrick Dorgu, dan Aiden Heaven menurutku sebuah bonus dan kelihayan dari Christopher Vivell maupun Jason Wilcox yang sangat luar biasa. Nah sekarang proses negosiasi masih tetap berjalan, tapi manajemen lebih berhati-hati. Intinya itu, dan kita semua juga harus menyadari ya, harus tetap sabar juga gitu loh. Yang penting masa waktu di bursa transfer ini masih cukup panjang, jadi pihak manajemen juga secara kalkulasi akan memperhitungkan lebih detail, lebih matang gitu loh, agar semua keputusan yang dibuat ini tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Bahkan sekarang kalau kita lihat beberapa hari terakhir ya, beritanya kan hanya clickbait, diulang gitu-gitu aja, beda diksi-diksinya saja. Tapi intinya apa ya, Bryan Mbeumo masih diupayakan, terus Victor Gyökeres sudah mulai tenggelam beritanya. Justru nama-nama striker-striker lain yang mulai diincar, bahkan Moises Kean, striker asal Fiorentina. Terus pemain-pemain lain juga sedang dibicarakan rumor-rumornya, tapi kan belum ada konfirmasi dan proses negosiasi yang lebih konkret sampai saat ini. Ya fokusnya masih di Bryan Mbeumo. Jadi mau bagaimanapun ya kita harus tetap bersabar. Kita tidak perlu iri dengan klub-klub lain. Liverpool mendatangkan ini itu, Manchester City sudah mendatangkan 3-4 pemain. Ya udah,
keuangan kita ya di mata PSR itu berada di peringkat 5. Sedangkan klub-klub seperti Manchester City, Liverpool, Chelsea secara kesehatan finansial itu di atas kita, lebih bagus. Bahkan Chelsea yang paling bagus. Jadi kita tidak perlu iri dengan klub-klub lain kalau lebih cepat dalam penjualan atau mendatangkan pemain. Karena secara keuangan mereka lebih sehat. Sedangkan kita berada di peringkat 5 secara kualitas PSR itu sudah cukup bagus gitu loh. Dan memang kapasitasnya masih di situ. Makanya itu berdampak terhadap pembelian pemain dan juga penjualan pemain. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa sebagai fans, kita tetap sabar dan mempercayakan semuanya kepada manajemen Manchester United karena mereka juga sudah sangat memahami bahwa yang dilakukan oleh internal manajemen klub ini tentu untuk kebaikan Manchester United di masa yang akan datang. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Puluhan pencari bakat telah meninggalkan Manchester United sejak tahun lalu. Christopher Vivell telah merampingkan departemen menjadi 10 pencari bakat utama. United ingin Vivell mengambil alih kepemilikan jaringan pencari bakat yang berkurang setelah bertahun-tahun bisnis yang buruk di bursa transfer. Menurutku perampingan divisi pencari bakat ini merupakan langkah yang tepat ya bagi manajemen klub karena sebelumnya kan jumlah pencari bakat di Manchester United itu sekitar 100 orang yang berada di berbagai belahan dunia gitu loh. Sedangkan dari banyaknya tim pencari bakat itu nggak menghasilkan talenta-talenta muda yang signifikan bagi Manchester United. Maksudku ya talenta muda tentu sangat banyak, tapi yang benar-benar memberikan hasil dari sisi prestasi, hasil dari sisi finansial itu berapa persen gitu loh. Berapa banyak pemain-pemain akademi yang berhasil diorbitkan ke tim senior dan dijual dengan harga yang mahal. Mungkin 1-2 orang, ya oke lah Greenwood, terus siapa lagi? Alejandro Garnacho pun sekarang masih belum laku gitu loh. Jadi memang seburuk itu kualitas tim pencari bakat di Manchester United. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Brighton yang tim benar-benar berbasis pada data, itu tim pencari bakat utamanya saja hanya 7 orang gitu. Sedangkan kita mencapai 100 orang ya benar-benar mubazir. Inilah salah satu faktor yang membuat Manchester United itu mengeluarkan biaya yang banyak untuk menggaji tim pencari bakat, tapi hasilnya nihil gitu loh, nggak maksimal. Dan sekarang benar-benar dirampingkan, hanya tersisa 10 orang untuk tim pencari bakat utama dan dipimpin langsung oleh Christopher Vivell. Ya menurutku ini langkah yang bagus dan bijak dan harusnya memang seperti itu gitu loh. Ketika Manchester United sudah tertinggal dari sisi metode dalam mendatangkan pemain yaitu berdasarkan rekomendasi. Sekarang setelah kepemilikan Ineos beralih ke basis data dan secara perlahan sudah mulai terlihat hasilnya dengan mendatangkan Seko Kone ya, Diogo Leon yang akan datang secara resmi di bulan Juli mendatang, lalu Aiden Heaven, Sido Obi, Samuel Lusal dari Crystal Palace. Ini kan pemain-pemain muda yang benar-benar didatangkan dari analisa data yang akurat dan mendetail. Nah, harapannya dengan perampingan ini ya tim scouting bisa lebih maksimal lagi. Tentu ditunjang dengan SDM yang berkualitas pula di bawah arahan dari Christopher Vivell. Ya kita tunggu saja ya untuk musim-musim mendatang. Kita akan melihat pemain-pemain muda yang akan didatangkan ke Manchester United dan berkembang bersama tim akademi lalu bisa diorbitkan ke tim senior. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United dan Chelsea sedang mempertimbangkan untuk kemungkinan melakukan pertukaran antara Christopher Nkunku dan Alejandro Garnacho. Ya, menurutku ini nggak bakal terjadi juga ya, karena kalau Alejandro dijual itu sudah pasti, tapi swap deal dengan Christopher Nkunku yang di Premier League juga nggak terlalu impresif secara performa bersama Chelsea, ya ini pertukaran yang mubazir gitu loh. Meskipun
argumennya adalah untuk kedalaman skuad dan dia sudah berada di usia matang 27 tahun atau 29 tahun kalau nggak salah ya, Nkunku ini. Tapi performanya juga nggak memberikan dampak yang signifikan. Oke lah dia bermain di Premier League, tapi kan nggak semenjanjikan apa ya, Matheus Cunha, terus Bryan Mbeumo. Secara performa kan lebih bagus mereka dan usia juga lebih muda. Konsistensi lebih meyakinkan mereka berdua. Nkunku hanya bagus di RB Leipzig sebelum pindah ke Chelsea gitu loh. Jadi menurutku swap deal ini nggak akan terjadi dan kalaupun terjadi ya tetap ini akan menjadi sebuah kebodohan dari pihak manajemen gitu loh. Ya aku sangat percaya manajemen mampu bekerja lebih baik dibandingkan manajemen sebelumnya. Tapi Christopher Nkunku kalau sampai terjadi swap deal yaitu sebuah blunder yang fatal. Jadi swap deal ini menurutku nggak akan terjadi. Toh kalaupun Chelsea ingin Alejandro Garnacho ya cukup dijual saja dengan harga yang disepakati ya 40-50 juta pound sterling. Menurutku itu harga yang wajar untuk pemain dan sesama klub IPL gitu loh. Tapi kalau swap deal dengan Nkunku bukan keuntungan bagi Manchester United. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam. Hehe.